Halo semuanya, kembali lagi di channel aku yang hampir punah ini. Tapi aku berusaha untuk bikin video baru selagi aku sempat. Nah, di video kali ini aku mau share ke kalian tentang berapa sih biaya hidup sebulan di Jepang. Nah, di sini aku udah ngelis macam-macam biaya yang aku keluarin per bulan. Tapi karena mungkin kalian kurang jelas kalau misalnya baca tulisan aku, jadi aku bakal type di komputer aku selagi aku ngejelasin. Oke? Type di Excel list pengeluaranku selama 1 bulan. Jadi di sini dulu lagi pengeluaran ini biayanya dan itu dalam yen. Oke, yang pertama yang pasti wajib dibayar yaitu tempat tinggal. Ya, of course sewa rumah. Di sini sewa rumah per bulan itu aku kena 17.550 yen. Berhubung ini adalah rumah tinggal punya perusahaanku, jadi aku tuh dapat subsidi. Nah, kalau misalnya kalian mau cari tempat tinggal, cari apartemen sendiri di luar sana yang nggak disubsidi oleh perusahaan kalian kerja, hanya sebesar rumahku sekarang itu mungkin kisarannya 40.000 sampai 60.000 yen per bulan. Apartemen ini punya kantor dan kena biayanya itu seharga dormitory. Jadi sebelum tinggal di sini aku tinggal di dormitory dan kurang lebih biayanya sama. Di tempat aku tinggal ini ada juga parkirannya, ada parkiran mobil. Cuman karena aku nggak punya mobil, jadi aku nggak bayar. Per bulannya itu kena 4.000 yen. Lumayan mahal. Jadi karena aku nggak punya kendaraan, aku cuma punya sepeda. Kalau sepeda itu parkirannya gratis, tapi kalau misalnya mobil harus bayar per bulannya 4.000 yen. Itu lumayan sih. Tapi ada juga apartemen yang udah satu paket sama sewa mobil, sama sewa parkiran mobil. Jadi punya atau nggak punya mobil, kalian harus tetap bayar parkiran itu. Jadi aku saranin kalau misalnya kalian cari apartemen, mending tanya-tanya dulu itu parkirannya bisa nggak usah bayar kalau emang nggak punya mobil. Atau misalnya emang kalian butuh, kalian tuh kayak bayar per pemakaian. Jadi misalnya 1 hari doang, misalnya teman kalian ada yang nginep, terus dia bawa mobil, terus mau nyewa tempat parkir, nah itu biasanya 1 hari kena per sewa gitu. Jadi harus booking dulu gitu sih. Terus lanjut lagi, of course aku butuh listrik ya kan. Listrik itu per bulannya juga beda-beda tergantung musim. Kayak aku pas pindah ke apartemen ini tuh pas musim dingin, jadi tiap hari tuh aku selalu nyalain penghangat, nyalain heater. Itu hampir dari, kan kalau musim dingin itu malamnya lebih cepet kan, jam 4:30 aja tuh udah gelap, udah mulai dingin. Dan aku udah mulai nyalain heater sampai besoknya lagi sebelum aku ngantor. Itu hampir 12 jam lebih kayak gitu terus. Itu tuh aku kena 5.000 yen per bulan. Jadi lumayan mahal. Tapi kalau sekarang tuh udah mulai musim semi kan, udah mulai panas, sejuk-sejuk gitu. Jadi aku udah nggak butuh nyalain heater atau nyalain AC. Makanya aku bisa hemat 2.000 yen per bulan. Habis itu air.
Nah, air ini tuh bayarnya 2 bulan sekali. Ini kan sekarang lagi zaman corona nih, jadi dapat subsidi dari perusahaan airnya. Jadi aku cuma bayar 500 yen per 2 bulan. Murah banget. Padahal aku sering pakai air karena aku masak kan, aku nyuci pasti tiap hari nyuci, terus mandi karena udah mulai panas jadi aku sering mandi gitu. Tapi air murah banget di Jepang. Ini yang subsidi kan. Nah, kalau yang non subsidi itu aku bayar lumayan mahal, 2.249 yen. Tapi ini per 2 bulan sih, jadi kita bagi 2. Nah, per bulannya kurang lebih segini lah ya. Habis itu ada gas. Nah, gas ini lumayan mahal sih, karena aku tiap hari masak pagi sama malam. Pagi masak buat sarapan sama buat bekal makan siang, sama malam itu pasti pulang kantor aku masak lagi. Dan pas musim dingin juga kan mesti kalau mandi pakai air panas kan, jadi itu butuh gas. Terus ini juga nggak kalah pentingnya, selanjutnya adalah internet dan ponsel. Ini aku kena 7.460 yen. Nah, itu udah unlimited kalau buat wifi di rumah, sama buat internet di HP itu aku dapet 12 giga. Dan aku selalu nggak pernah habis pakai itu. Selanjutnya adalah asuransi kesehatan. Ini sih wajib punya ya, karena kalau nggak punya biaya berobat di Jepang itu mahal banget. Nah, jadi kalau punya asuransi kesehatan itu, kalau misalkan pergi berobat, 70%-nya disubsidi, jadi tinggal bayar 30%. Udah sama periksa sama obat. Oh ya, asuransi kesehatan ini lumayan gede sih. Ini hampir sama kayak bayar internet per bulan. Ini kalau misalnya nggak dipakai rugi, tapi siapa juga yang mau sakit kan. Terus kalau misalnya kalian udah kerja, kalian wajib bayar dana pensiun. Dana pensiun ini, dana pensiun typo, dana pensiun ini paling besar biayanya, yaitu 21.960. Tapi jangan khawatir, dana ini walaupun tiap bulan kalian mesti bayar segini, nanti kalau misalnya kalian udah pensiun, iyalah, kalau namanya juga dana pensiun, udah pensiun pasti dapatkan per bulannya kayak masih dapat gaji gitu. Jadi ini ibaratnya kayak kalian nabung itu per bulan untuk bekal di hari tua. Atau kalau misalnya kalian emang cuma pengen kerja di Jepang, cari pengalaman, terus habis itu 3 tahun misalnya atau 5 tahun balik ke Indonesia, dana pensiun ini tuh bisa diambil. Jadi jangan khawatir, ini tuh bukan dana yang hangus. Dana hangus itu adalah asuransi kesehatan. Oke, selanjutnya adalah serikat tenaga kerja. Nah, serikat tenaga kerja itu biayanya beda-beda per perusahaan. Jadi di perusahaan aku itu tergolong mahal serikat tenaga kerjanya, tapi manfaatnya apa? Benefitnya itu banyak. Per tahun kita tuh kayak dapet poin. Nah, poin itu bisa dipakai buat makan di kantin. Poin itu bisa diuangkan, jadi bisa buat bayar-bayar gitulah, atau bisa buat membership. Ada yang membership gym atau hobi gitu, misalnya mau main membership golf, aku nggak pakai sih. Atau bisa juga buat traveling. Oke, jadi serikat tenaga kerja ini aku bayar sebesar 6.135 yen. Nah, ada lagi namanya pajak pendapatan. Ini
wajib bayar juga, dan besarnya itu setahu aku beda-beda per tahun. Berapa banyak pendapatan income kalian per tahun itu aku nggak tahu sih persenannya tuh berapa. Pajak pendapatan aku bayar 5.730 yen per bulan. Terus ini yang paling penting, makan, of course ya. Per 2 minggu itu aku 3 kali belanja. Nah, sekali belanja itu langsung yang besar, kayak misalnya belanja beras gitu lah, yang bisa buat bertahan lama. Terus kalau misalnya tiap minggunya aku selalu belanja sayur, telur, ikan, sama snack gitu. Jadi buat aku per bulan cukup 30.000 yen. Salah lagi, 30.000 yen. Ini rata-rata ya. Kadang aku sih nggak habis segini, masih ada sisa gitu. Makan udah, terus habis itu subscription. Jadi di subscription itu aku langganan Adobe aku nggak tahu pronunciasinya gimana. Itu sebesar 1078 yen per bulan. Jadi ini buat Lightroom, buat edit foto gitu, sama buat ngedit video gitu. Tapi ini yang optional ya, bukan yang wajib. Jadi bisa dihilangin kalau nggak butuh. Sama iCloud. Nah, aku kan seneng banget foto-foto jalan-jalan. Yang penting nggak penting aku fotoin tiap hari. Kayak buat laporan ke keluarga kan, ngapain aja hari itu, masak apa aja gitu. 200 giga buat nyimpen data, per bulan 400 yen. Nah, terus aku subscribe kayak beauty gitu, subscription box. Jadi tuh tiap bulan bakal dikirimin produk-produk kayak skincare, ya gitu, lotion, macem-macem. Nah, per bulannya itu untuk satu boxnya aku bayar 3.300 yenan. Namanya itu My Little Box. Ini aku nggak tahu sih di Indonesia dulu pernah hits, namanya Lola Box, tapi udah tutup dia. Sama yang terakhir aku juga subscribe snack, kayak healthy snack gitu. Iseng-iseng aja sih, pengen cobain makan healthy snack, tapi menurutku nggak worth it karena itu terlalu mahal dan isinya tuh dikit banget. Jadi mungkin bulan depan mau aku stop. Tapi aku udah subscribe ini selama 4 bulan. Namanya tuh Snack Me. Harganya itu 1.980. Oke, jadi sekarang kita tinggal tambahin. Ini mesti pilih salah satu kan, jadi anggap aja 4 ya kan. Ini di minus aja. Ini karena aku nggak bayar jadi 0. Oke, segitu ya. Berarti aku salah dong, aku salah hitung manual. Kan B2 sampai B17. Oke, jadi totalnya adalah segini, saudara-saudara. Berapa? Tadi berapa? 152. Jadi kurang lebih segini. Berapa sih? 127 ya. 1 yen itu 127 rupiah. Jadi kurang lebih biaya yang dikeluarkan adalah 14.339.000.
Nah, ini tuh balik lagi sesuai sama lifestyle kalian. Jadi menurut aku yang bisa ditekan biaya-biayanya itu ya ini kayak subscription. Ini nggak perlu lah ya, tapi ini tergantung kebutuhan. Ada juga yang buat entertainment, kan bisa subscribe Netflix atau Amazon Prime gitu. Sama yang bisa ditekan lagi apa ya, kalau misalnya ini sih kayaknya udah, oh salah, dari sini ke sini itu kayaknya udah terpatok dari company-nya. Jadi ini tuh udah langsung dipotong otomatis dari gaji aku per bulan. Jadi aku udah terima bersih lah, udah kepotong sama ini semua. Sama makan, menurutku makan ini sih aku nggak terlalu boros ya di makanan, karena aku masak tiap hari. Jadi ini tuh udah yang standar banget pengeluaran buat makan ini. Sewa rumah sama parkir mobil juga aku udah yang bener-bener paling low. Yang biaya sewa rumah sama parkiran itu tuh udah yang bener-bener paling minimal. Terus ini juga kebutuhan. Udah deh, segitu aja videoku kali ini. Semoga informatif buat para pencari kerja. Buat kalian yang pengen kerja di Jepang, buat kalian yang pengen hidup di Jepang, semoga bisa ada gambaran kira-kira berapa pengeluaran biaya hidup sehari-hari di Jepang. Tapi balik lagi, ini adalah pengeluaran untuk orang-orang yang udah kerja. Jadi kalau misalnya kalian mahasiswa, pengeluarannya tuh benar-benar bisa ditekan lagi, bisa setengahnya dari yang barusan aku share. Oke, terima kasih udah nonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.